warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Dewi, NPM 20140013 dari Prodi Sejarah. Kali ini saya akan membahas tentang asas-asas dan ruang lingkup ilmu antropologi. Yang pertama yaitu hubungan antara antropologi dan ilmu-ilmu lainnya. Antropologi mempunyai hubungan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya seperti psikologi, sosiologi, karena antropologi adalah salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Yang pertama yaitu antropologi dengan psikologi. Antropologi psikologi menurut Saifuddin A.F. 2005 mengemukakan antropologi psikologi pertama kali dibangun di Amerika pada tahun 1920-an. Pada mulanya disebut yaitu kebudayaan dan kepribadian. Beberapa aliran dalam antropologi psikologis. Yang pertama, antropologi psikoanalitis. Yang kedua, kebudayaan dan kepribadian. Yang ketiga, etnopsikologi. Keempat, antropologi kognitif. Kelima, antropologi psikiatris. Yang kedua, ilmu antropologi dengan sosiologi. Antropologi sosiologi menurut Saifuddin A.F. 2005, antropologi sosiologi adalah perspektif antropologi mengenai masyarakat sebagai satuan sosial dan kebudayaan sebagai perangkat gagasan, aturan-aturan, keyakinan-keyakinan yang dimiliki bersama. Yang ketiga yaitu hubungan antara ilmu geologi dengan antropologi. Ilmu antropologi yang mengkaitkan dengan geologi yaitu subilmu paleoantropologi dan prehistori. Subilmu tersebut sangat membutuhkan ilmu geologi karena ilmu geologi secara umum mempelajari tentang ciri-ciri lapisan bumi beserta perubahan-perubahannya. Yang keempat ialah hubungan antara ilmu paleontologi dengan antropologi. Ilmu paleontologi mempelajari dan meneliti tentang fosil-fosil makhluk dari zaman dahulu. Bagi ilmu antropologi, khususnya cabang paleoantropologi dan prehistori, untuk mengerti tentang umur dari fosil-fosil kera dan manusia, serta berbagai artefak kebudayaan yang telah digali. Dengan mengetahui umur relatif dari fosil-fosil yang terdapat di dekat artefak maupun fosil tadi. Yang kelima, hubungan ilmu anatomi dengan antropologi. Cabang antropologi yaitu antropologi fisik yang mengkaji tentang fisik manusia serta meneliti ciri-ciri dari berbagai macam ras yang ada di dunia. Sehingga peran ilmu anatomi sangatlah membantu karena kajian ilmu anatomi yang secara detail mengkaji tentang fisik manusia. Yang keenam, hubungan ilmu kesehatan masyarakat dengan antropologi. Menurut Kojo Taningrat dalam bukunya, Pengantar Ilmu Antropologi menjelaskan bahwa ilmu kesehatan masyarakat membahas data konsepsi sikap penduduk desa tentang kesehatan, tentang sakit, terhadap dukun, terhadap obat-obatan tradisional, terhadap kebiasaan dan pantangan dan sebagainya. Yang ketujuh ialah hubungan ilmu linguistik dengan antropologi. Ilmu bahasa memiliki tujuan untuk mengembangkan konsep-konsep dan metode dalam mengetahui segala bentuk bahasa dari berbagai daerah. Dengan tujuan tersebut, mengembangkan teori-teori tentang berbagai asas bahasa serta menyupport bahan-bahan, metode, dan teori-teori yang dikembangkan oleh etnolinguistik. Yang kedelapan ialah hubungan ilmu psikiatriati dengan ilmu antropologi. Kojo Taningrat menjelaskan bahwa hubungan antara ilmu psikiatri dan ilmu antropologi telah dijelaskan dan merupakan suatu penguasaan dari hubungan antara ilmu antropologi dengan ilmu psikologi yang kemudian mendapat fungsi yang praktis. Yang kesembilan ialah hubungan ilmu geografi dengan
dengan antropologi. Ilmu geografi merupakan ilmu sosial yang mempelajari tentang bumi, baik bentuk maupun segala hidup yang menduduki bumi. Misalnya, flora, fauna, terutama manusia. Manusia memiliki banyak rupa, sifat yang berbeda sehingga ilmu geografi memerlukan antropologi karena antropologi merupakan satu-satunya ilmu yang mampu menyelami berbagai seluk-beluk bumi. Yang ke-10 yaitu hubungan ilmu ekonomi dengan antropologi. Sistem perekonomian di setiap negara berbeda-beda. Jadi, seorang ahli ekonomi harus bisa mengadaptasi dengan lingkungannya. Untuk itu, ahli ekonomi harus mengetahui sedikit ilmu antropologi yang banyak memberi pengetahuan tentang sistem, kemasyarakat, dan kajian-kajian tentang manusia. Yang ke-10, hubungan ilmu hukum adat dengan antropologi. Ilmu hukum adat membutuhkan support dari ilmu antropologi. Hal ini dikarenakan banyak metode-metode antropologi yang digunakan untuk meneliti lebih jauh tentang latar belakang kehidupan hukum adat berbagai daerah. Yang ke-11 ialah hubungan ilmu politik dengan antropologi. Metode antropologi sangat penting bagi seorang ahli ilmu politik untuk dapat memahami latar belakang dan adat istiadat tradisional dari suku bangsa tersebut, sehingga mendapat pengertian berbagai tingkah laku dari partai politik yang harus disesuaikan dengan lingkungan suku tersebut. Masuk ke bab penjelasan kedua, yaitu metode ilmiah dari antropologi. Semua cara yang dapat digunakan mencapai suatu kesatuan pengetahuan. Kesatuan pengetahuan itu dapat dicapai melalui 3 tingkat, yaitu pengumpulan fakta, yaitu penentuan ciri-ciri dan ciri-ciri umum dan sistem, dan yang ketiga verifikasi. Yang pertama, pengumpulan fakta, yaitu diperoleh mengenai kejadian gejala masyarakat dan kebudayaan diolah secara ilmiah. Dalam kenyataan, aktivitas pengumpulan fisik kebudayaan diolah secara ilmiah terdiri dari berbagai metode, yaitu metode observasi, mencatat, dan penelitian dalam perpustakaan. Yang kedua, penentuan ciri-ciri umum dan sistem. Berpikir ilmiah yang bertujuan untuk menentukan ciri-ciri umum dan sistem himpunan fakta yang dikumpulkan dalam suatu penelitian. Berpikir secara ilmiah ini menimbulkan metode-metode hendak mencari ciri-ciri yang semadan umum pada berbagai fakta dalam kehidupan masyarakat dan kebudayaan umat manusia. Yang ketiga, verifikasi. Metode verifikasi atau pengujian dalam kenyataan terdiri dari cara-cara harus dilakukan agar pengertian yang telah dicapai dalam kenyataan semakin kuat. Oleh karena itu, digunakanlah metode verifikasi yang bersifat kualitatif. Masuk bab ketiga, para tokoh sarjana antropologi, lembaga dan majalah antropologi, dan kamus dan atlas antropologi. Para tokoh sarjana antropologi terbagi menjadi 4 fase. Fase yang pertama yaitu golongan mufasir, Abastian. Fase kedua atau Eropa Barat yaitu Lewis Henry Morgan Asian Society pada tahun 1877. Fase ketiga yaitu pada negara jajahan yaitu M. Foster. Serta fase keempat Franz Boas yaitu pada tahun 1858 sampai dengan 1942. Lembaga-lembaga dan majalah-majalah antropologi. Yang pertama, Amerika adalah negara yang punya lembaga, organisasi, dan perkumpulan antropologi terbanyak. Salah satunya yaitu American Anthropology Association, American Association of Physical Anthropology, dan yang ketiga Institute of Human Relatives. Majalah-majalah yang diterbitkan oleh Australia dan New Zealand, yang pertama adalah Oceana, yang kedua ialah Journal of the Polynesian Society, dan yang ketiga adalah Kamus dan Atlas Antropologi. Kamus dan Atlas Antropologi
adalah sebuah kamus kecil yang disusun oleh C. Winnick berjudul Dictionary of Anthropology pada tahun 1958. Disusun pula dua buah kamus antropologi yang besar, yaitu Kamus Umum berjudul Dictionary of Anthropology yang disusun oleh W.H. Lindig, sedangkan satunya kamus khusus mengenai istilah-istilah ilmiah dalam 6 bahasa, yaitu Inggris, Perancis, Jerman, Spanyol, Jepang, dan Rusia. Berjudul Multigonal Glossary Anthropology Terms, disusun oleh suatu tim ahli antropologi di bawah redaktur J. Monsteny. Dalam kepustakaan ilmu antropologi, memang ada sebuah buku tua susunan Gerald berjudul Atlas der Volkerkunde, Atlas Ilmu Bangsa-Bangsa, yang terbit pada tahun 1892. Atlas itu sekarang sudah menjadi buku antik yang sulit didapat. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.